Ya, jadi jangan ngecap-ngecap. Wah, ini palsu dari mana? Apa udah lihat ijazahnya Pak Jokowi? Saudara juga sudah melihat. Saya juga belum lihat. Nah, kalau gitu sama posisinya, tidak perlu mempertanyakan saya. Nah ini, mereka Apa sulitnya menunjukkan ijazahnya? Bukan hak Anda, bukan versi Anda. Nggak ada urusan juga kalau dia memang negarawan, berarti Ya, terbukti bukan negarawan. Dan sikap tidak negarawan itulah yang mendowngrade dirinya sendiri. Jangan salahkan rakyat. Yang punya hak. Jangan menyalahkan rakyat kalau downgrade itu berasal dari sikap politik saudara Joko Widodo. Yang namanya ijazah. Kalau hari ini saya katakan Jokowi pembohong, ya memang banyak bohongnya dia. Cari saja di sosial media. Jadi kalau saya katakan Jokowi pembohong, banyak. 6.000 mobil SMK sampai sekarang nggak ada wujudnya. Pesanan sudah kira-kira lebih dari 6.000. Apakah itu disebut menuduh? Ada faktanya, dia bohong. Nah, kalau saya kemudian tidak suka kebohongan, boleh, bahkan dalam Islam kita itu diperintahkan tidak suka dengan kebohongan, kezaliman, dan mengontrol. Nah, diantaranya yang mengingatkan saudara Joko Widodo, Pak Jokowi, ojo tukang ngapusi, becek ketite olo ketoro, kabeh mesti ngunduh wahing pakerti. Ini bagian dari kontrol dari filosofi Jawa yang mendalam. Artinya adalah setiap yang menanam pasti akan menuai. Setiap orang mau disembunyikan bangkai seperti apapun nanti juga akan ketahuan belangnya. Dan saya mau bicara begini, kita itu jangan bangun keyakinan dengan taklid buta. Keyakinan itu ada dua. Pertama, dimensi empirik, yang kedua dimensi transenden. Kalau kita bicara dimensi transenden, keimanan kepada malaikat, surga, neraka, itu dasarnya dalil sam'i. Kita yakin ada Al-Quran, ada As-Sunnah, selesai, nggak perlu melihat langsung. Tapi ini empiris loh. Ijazah itu empiris. Dari mana kita meyakini ijazah itu asli? Barangnya nggak pernah lihat. Itu taklid buta namanya. Dan orang-orang yang taklid buta ini nggak sehat secara nalar gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa publik banyak yang meramalkan dan memprediksi Ahmad Kozinudin ini akan menang melawan Jokowi dalam kasus ijazah palsu? Yang saya katakan adalah Ahmad Kozinudin ini kan pengacaranya Roy Suryo dan Rismon Syanifartiva dan lain-lainnya melawan dari geng Solo, melawan Jokowi di Poldakah atau di Bareskrim. Kenapa banyak yang meramalkan? Setelah ini, kalau sekarang posisi Ahmad Kozinudin pasti dikatakan kalah. Karena di Bareskrim ternyata tuntutan dari TPUA itu tidak dikabulkan oleh kepolisian karena dihentikan penyelidikan dengan arti kata ijazah Jokowi itu yang dikatakan oleh TPUA itu salah. Artinya salahnya begini, ijazahnya asli, salah tuntutan dari TPUA, kalahlah TPUA di situ. Sekarang Ahmad Kozinudin kan pembelanya Roy Suryo dan Rismon Syanipartiva dan lain-lainnya di Polda Metro Jaya karena pencemaran nama baik yang dikadukan oleh Jokowi. Kalau dilihat di sini, peran pengacara itu sangat penting dalam membela perkara. Menang atau kalahnya perkara itu banyak tergantung kepada pengacara, banyak tergantung kepada kepandaian pengacara, banyak tergantung kepada kepiawaian pengacara. Lantas, apa kira-kira yang membuat publik menyangka, memprediksi, meramalkan Ahmad Kozinudin ini yang seorang yang beragama, yang selalu tindakannya berdasarkan Islam, akan menang nantinya berperkara, karena berperkara itu akan panjang di Polda, naik kepada kejaksaan, kemudian naik ke pengadilan. Di pengadilan misalnya kalahlah Ahmad Kozinudin, artinya dihukum penjaralah Rismon Syanipartiva dengan Roy Suryo ini, kemudian di pengadilan negeri divonis dia, naik banding, kemudian kasasi, kemudian peninjauan kembali, ada di situ terus bertarung pengacara ini. Dan apa sih yang akan membuat Kozinudin ini akan menang? Apakah karena kepandaian dia? Apakah karena fakta dia? Coba kita teliti. Bagaimana ini kelompok ini? Ini kan bukan kelompoknya penggemarnya Pak Prabowo. Ini kan kelompok lawan. Ngaku-ngaku gua nih cinta Prabowo, tapi maki-maki Prabowo. Lucu kan? Berbicara kelompok, ini kaitannya sudah pasti pada politik. Orang yang tidak suka kepada pemerintahan Jokowi dulunya. Karena dalam politik itu memang seperti begitu. Ada suka dengan tidak suka. Ada benci dan rindu. Orang yang memilih kita sebagai presiden misalnya, atau anggota DPR adalah orang yang suka kepada kita. Kalau orang yang kita benci, tidak mungkin kita pilih. Artinya, suka dengan tidak suka, itu lumrah dalam politik. Yang kita pilih adalah orang yang kita suka.
Dan berkaitan dengan kata-kata Jokowi yang mengatakan ada agenda besar di balik itu. Kalau seorang insan politik yang bertahun-tahun, berpuluh tahun dalam politik mengapalai negara ini, adalah pimpinan politik di negara ini, menyatakan ada agenda besar untuk menjatuhkan dia, menjatuhkan dirinya dari segi nama politik dia, dari kebesaran politik dia. Kalau itu sudah dinarasikan, berarti memang sudah dalam posisi jatuh dan terus ke dasar jatuhnya. Kalau bagi seorang Jokowi, apa yang ditakutkan sebenarnya? Yang paling ditakutkan oleh Jokowi adalah berpisah dengan Prabowo. Prabowo lah backing dia sekarang. Jadi mereka ini ingin memisahkan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi dan Gibran. Makanya diacak-acak nih Pak Jokowi dulu. Dari berbagai masalah kita bisa melihat Prabowo sudah mulai tidak mau menjadi backingnya Jokowi. Dari mana bisa kita lihat? Dari kasus ijazah palsu ini sudah nampak di mana kepolisian sekarang ini gagap. Gagapnya bagaimana? Di TPUA, di Bareskrim, kita bisa melihat bagaimana gagapnya kepolisian. Hanya menghentikan kasus ijazah palsu itu di tingkat penyelidikan. Tak mau meneruskan ke tingkat penyidikan. Karena begini kawan-kawan, seharusnya kepolisian itu menghentikan perkara itu di tingkat penyidikan. Dengan menyatakan dengan pasti, kalau seandainya Prabowo masih membacking Jokowi, Bareskrim dengan total dan pasti mengatakan ijazah Jokowi itu asli, bukan otentik, bukan identik segala macam, dipastikan di penyidikan atau dinaikkan sampai ke persidangan. Nggak masalah memang, karena nanti di persidangan pun bisa diatur oleh Prabowo ijazah itu asli. Dari putusan tersebut bisa langsung dinaikkan ke tersangka di Polda Metro Jaya, Roy Suryo dan Rismond Sianipar. Kalau sekarang dihentikan penyelidikan yang tidak ada dalam KUHP, karena seperti kita ketahui dalam KUHP itu kan mengatur beracara namanya di kepolisian, di kejaksaan, di pengadilan, semua diatur oleh KUHP. Kepolisian tidak mematuhi KUHP. Seharusnya dia mematuhi KUHP, menaikkan ke penyidikan, di situ dipastikan ada kepastian hukum. Kalau ada kepastian hukum, itu bisa diuji apakah ke pengadilan tata usaha negara atau ke pengadilan negeri atau kemana saja. Artinya kepolisian dengan tegas mengatakan ijazah ini asli, bukan identik dan segala macam, dan menghentikan di penyelidikan. Dan itu menjadi dasar hukum nantinya di Polda Metro Jaya. Laporan Jokowi bisa langsung diproses, bisa langsung ditangkap Roy Suryo dan Rismond Sianipar. Itu intinya. Sekarang tak bisa dijadikan dasar, diulangi lagi penyelidikan dari awal di Polda Metro Jaya, sehingga kasusnya menjadi panjang. Dan Roy Suryo dan Rismond Sianipar belum bisa diapa-apakan. Ulur. Ya, gara-gara diulur-ulur, nongol lagi yang namanya ijazah di pramuka. Jadi kita dijejalin, tontonannya nggak bagus. Jadi menurut Anda ini tontonan yang tidak bagus, bukan menghadirkan fakta. Nggak mendidik. Tidak menghadirkan fakta. Iya. Jadi kalau sudah dinarasikan oleh buzzernya Jokowi bahwasanya ada kelompok yang ingin memecah antara Jokowi dengan Prabowo, karena itu yang ditakutkan oleh Jokowi ditinggalkan oleh Prabowo dan dinarasikan ke publik, berarti ini sekarang dalam kondisi Prabowo sedang meninggalkan Jokowi. Karena untuk apa mereka menarasikan seperti itu? Untuk apa? Kalau tidak untuk mencari simpati Prabowo bahwa mereka dizolimi saat ini, mereka ditinggalkan, dianiaya oleh kelompok lain yang tak suka juga kepada Prabowo. Padahal masalah ijazah palsu ini menurut Burhanuddin Muntadi bukan hanya anak abah dan pendukung Ganjar yang mempermasalahkan, yang merasa yakin bahwa ijazah Jokowi ini adalah palsu. Bahkan pendukung Prabowo sendiri. Saat konferensi pers pada Selasa 27 Mei lalu, yang mengatakan responden pendukung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mencatat presentasi paling tinggi dalam tingkat kepercayaan bahwa Jokowi palsukan ijazah. Pasalnya responden pendukung Ganjar Mahfud hanya meraih angka 20,6% dan responden pendukung Prabowo Gibran hanya 15,2% yang percaya ijazah Jokowi palsu. Indikator politik Indonesia. Seperti biasa, kalau survei dari Burhanuddin Muntadi ini agak bias kalau kita lihat. Kesalahan errornya sangat banyak. Kalau kita balikkan angkanya itu 40% pendukung Prabowo yang percaya ijazah palsu, kemudian 20% pendukung Ganjar, kemudian 15% pendukung Anies Baswedan. Gimana ceritanya kalau begitu? Karena kenyataannya di lapangan hampir mirip dengan itu. Karena kita tahu Prabowo yang berkuasa sekarang, tapi bagian-bagian dari pemerintahan yang menguntungkan, yang banyak untungnya masih dipegang oleh barisan Jokowi. Artinya di Prabowo itu ada faksi-faksi namanya. Pendukung Prabowo itu terdiri berbagai faksi. Dan faksi-faksi yang betul-betul elit mendukung Prabowo tak mendapatkan apa-apa sekarang. Dari segi ekonomi, kedudukan, dan macam-macam. Itu tak bisa disembunyikan dari publik. Ini jugalah yang sedang menggoyang isu ijazah palsunya Jokowi. Balik kita ke pertanyaan awal. Apakah Ahmad Zainuddin akan menang melawan Jokowi nanti di pengadilan? Walaupun logika Ahmad Zainuddin ini untuk masalah kasus ijazah palsu ini sangat logis.
Jadi yang pertama, kalau disebut mengulur-ngulur, siapa yang mengulur-ngulur? Justru Barreskrim Mabes Polri yang baru memfollow up Dumas TPUA di 9 Desember 2024 setelah ada laporan saudara Joko Widodo 30 April 2025. Baru ini barang jalan. Dan kalau kita bicara cepat, ya harusnya cepat itu equal. Yang Dumas ditingkatkan ke LP, penyidikan, laporan saudara Jokowi juga sama. Hari ini kan masyarakat melihat secara telanjang, kok laporan saudara Jokowi cepat sekali naik ke penyidikan, sementara laporan TPUA terakhir dihentikan. Dan bahkan setelah ada gelar perkara khusus, belum ada pengumuman tentang hasil gelar perkara khusus, tiba-tiba perkara di Polda naik ke penyidikan. Jadi ini persoalannya bukan masalah mengulur-ngulur atau tidak. Justru kami dulu ingin cepat laporan dugaan jasa palsu divonis bersalah atau tidak saudara Jokowi. Hanya memang ada jalan yang lebih cepat kalau memang tujuannya tidak ingin di-downgrade lah. Kalau mengambil upaya hukum ini panjang loh. Sidang saja bisa 1 tahun. Belum ada banding, belum ada kasasi, belum ada PK dan seterusnya. Apakah ini yang dikendaki? Jadi kalau saya bilang buruk muka cermin dibelah. Janganlah kita playing victim, merasa ada pihak lain yang mendowngrade dirinya. Padahal tindakan politik menggunakan sarana hukum itulah yang mendowngrade reputasi saudara Joko Widodo. Andaikan dia seorang negarawan, tidak perlu melaporkan rakyat yang bertanya. Datang saja kasih tahu, ini rakyatku, ini ijazahku, selesai. Tetapi karena dia memilih jalan yang saya sebut tadi panjang dan melelahkan dan sudah terbukti tidak bisa meyakinkan publik bahwa ijazah itu asli, nah inilah yang menjadi soal. Nah hari ini kalau ada masalah yang ditimbulkan oleh dirinya sendiri, jangan baper kemudian menuduh pihak lainnya yang mempersoalkan dirinya seolah-olah orang ini ya dijatuhkan marwahnya oleh orang-orang yang bertanya tentang soal ijazahnya. Modal kehebatan pengacara Ahmad Khozinuddin ini sebenarnya tidak cukup. Tapi itu membantu untuk memenangkan Roy Suryo dan Rizwan Syahipar nantinya. Tapi yang sangat berpengaruh sekali adalah politik. Arah dari negara ini, kebijaksanaan negara ini. Kita bisa bercermin dari zaman dulu. Yang pertama, di zaman Yunani, ada seorang filsuf bernama Sokrates yang mengatakan bahwa patung-patung dewa-dewa Yunani itu, kalau kita menyembah itu, wahai anak muda, kalian ini bodoh. Kalau menyembah patung-patung, nama dewanya macam-macam kan? Kata Sokrates, nggak perlu kita menyembah dewa-dewa seperti itu, yang dibuat dari batu. Sokrates dihukum. Kenapa Sokrates dihukum? Karena pemerintahnya menganggap bahwa kebenaran itu adalah menyembah patung. Sementara Sokrates melarang menyembah patung, sama dengan Nabi Ibrahim melarang umat menyembah patung. Umat Islam pasti kenal dengan sejarahnya di mana Imam Ahmad dipenjara gara-gara dia berlawanan dengan pemerintahan Islam juga pada waktu itu, yang menyatakan dan menetapkan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Imam Ahmad kemudian menyatakan Al-Quran itu adalah kalamullah. Dia dipenjara karena bertentangan dengan pemerintahan. Tentu saja di waktu itu pemerintahan yang benar. Tapi belakangan kan tahu kita Al-Quran itu adalah kalamullah. Dan kalaulah Rizwan Syahipar dan Roy Suryo ini berkaitan dengan ilmiah, penelitian ilmiah dia yang sekarang dikriminalisasi, menurut Roy Suryo dan Rizwan Syahipar, kita bisa bercermin kepada Galileo Galilei. Dia mengikuti dan mengamati langsung melalui teleskopnya teori yang dikatakan oleh Kopernikus bahwa alam ini, bumi ini bukan pusat alam semesta, yang menurut gereja sebagai penguasa, sebagai pemerintah pada waktu itu yang menetapkan bahwa bumi ini adalah pusat alam semesta. Sementara Galileo, pengikut dari Kopernikus, mengatakan bahwa bumi mengitari matahari. Dia dihukum. Dan kemudian Soekarno ini dipenjara gara-gara membuat Partai Nasional Indonesia. Pada waktu zaman Belanda. Tentu saja ini tak sesuai dengan Belanda. Belanda menghukum penjara Soekarno. Jadi apa yang saya maksudkan di sini? Ada 2 peraturan di negara kita dan di negara di dunia manapun juga. Peraturan pertama, ada 2 cuma peraturan. Peraturan pertama, pemerintah tak pernah salah. Yang kedua, kalau pemerintah salah, lihat peraturan yang pertama. Itu dalam hukum dan politik. Ingat, hukum dan politik. Coba kita tengok di dunia sekarang. Apa alasan yang masuk akal Amerika atau Israel membom Iran? Tidak ada alasan yang masuk akal kan? Sejarah sudah membuktikan bahwa hukum itu tergantung kepada penguasa. Apakah penguasa itu akan bersifat zalim atau akan berbuat adil? Penguasa Indonesia sekarang adalah Prabowo yang ternyata sudah meninggalkan Jokowi. Akhirnya apa yang terjadi nanti? Prabowo akan bertindak adil. Dalam arti kata, Prabowo tak akan berpihak membackingi Jokowi lagi. Sehingga penelitian atau pemeriksaan yang dilakukan oleh kepolisian nanti betul-betul adil, betul-betul memberikan peran kepada semua pihak. Artinya Prabowo akan berpihak juga kepada rakyat yang memilih dia 58% yang banyak tadi itu. Dan juga berpihak juga kepada Jokowi, netral dia. Dia akan perintahkan kepolisian untuk membuktikan kasus ini secara terang benderang.
tidak memihak kemanapun. Dan di sekeliling Prabowo sendiri banyak ahli-ahli hukum. Banyak orang-orang yang memang bertujuan untuk memberikan keadilan. Mereka akan beritahu kalau kepolisian masih neko-neko, masih membela Jokowi, dia akan kasih tahu Prabowo. Ini sudah tidak benar kepolisian, ini sudah tak benar kejaksaan, ini sudah tidak benar pengadilan. Apa yang akan dilakukan oleh Prabowo kalau sempat kepolisian tidak benar lagi mengurus perkara, tidak membuka seterang-terangnya perkara itu, Kapolri akan dicopotnya. Kalau kejaksaan tidak terang-benderang mengurus kasus ini, Jaksa Agung akan dicopotnya. Itu sangat ditakuti oleh pejabat-pejabat yang sekarang bertengger dengan jabatannya. Nah, kalau kawan-kawan bertanya, kalau menang Ahmad Kozinuddin, Roy Suryo dan Rismon Sianipar tidak akan dipenjara begitu. Bukan itu yang saya maksudkan. Rismon Sianipar dan Roy Suryo, kalau terbukti memang cuma memfitnah, artinya memang setelah dibuka seterang-terangnya penyelidikan dan semua masalah ijazah Jokowi ini memang terbukti asli. Aslinya bagaimana? Seluruh fakta yang dikemukakan oleh Roy Suryo dan Rismon Sianipar itu bisa dibantah oleh kepolisian misalnya, oleh Jokowi misalnya. Ada fakta yang lebih kuat daripada itu. Artinya di sini adalah perintahnya oleh Prabowo buka seterang-terangnya. Semuanya harus diterangkan kepada publik, kepada media massa, karena kasus ini sudah menjadi nasional. Terbuktilah ini asli misalnya, ya tetap Roy Suryo dan Rismon Sianipar akan dipenjara. Tapi Ahmad Kozinuddin ini sudah menang, dia sudah bisa paksa kepolisian, kejaksaan, pengadilan, bahkan Prabowo sendiri untuk membuka kasus ini seterang-terangnya. Apalagi kalau seandainya setelah dibuka kasus ini berterang-benderang, ijazah itu memang palsu, double kemenangan Ahmad Kozinuddin. Di Bareskrim dia akan menang nanti, di Polda menang, dan di Gus Nur pada waktu dulu itu pun juga, Bambang Tri juga dia akan menang. Karena pada saat ini, banyak pertanyaan publik yang harus dijawab oleh semua pihak. Kalau memang asli, kenapa Jokowi tak menunjukkan saja ijazahnya kepada publik? Kalau memang asli, kenapa tidak diserahkan di Polda Metro Jaya atau di Bareskrim? Kalau memang asli, kenapa harus menarasikan bahwasanya ada pihak-pihak yang mengadu domba antara Jokowi dengan Prabowo? Padahal ini masalah ijazah. Kalau memang asli, kenapa harus menarasikan bahwa ini adalah agenda besar di belakang pemakzulan Gibran? Kalau memang asli, kenapa harus menarasikan ini adalah untuk mendowngrade Jokowi? Itulah pertanyaan yang harus dijawab oleh aparat hukum. Itu jugalah pertanyaan yang membuat publik menduga dan memprediksi Ahmad Kozinuddin akan menang melawan Jokowi. Terima kasih.